menuduh itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara. Saya ke Mas Uje. Mas Uje, kenapa sih Bara JP merasa segitu pentingnya untuk menyuarakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini asli? Kami meyakini kebenaran itu. Saya tidak berbicara, saya bukan ahli hukum. Saya tidak berbicara soal hukum. Saya meyakini itu. Karena beliau berproses wali kota, gubernur, presiden. Emangnya ini lembaga apaan kalau umpamanya Pak Jokowi punya ijazah itu tidak benar? Ini institusi yang menentukan masa depan bangsa karena memilih pemimpin. Jadi proses yang sudah begitu panjang dari 2000 berapa tuh Pak Jokowi jadi wali kota, itu kan kalau seandainya sudah ada kecurigaan, itu pasti tidak pernah berlanjut. Realitanya beliau sampai 2 periode menjabat presiden sesuai batasan undang-undang. Ini saja kok itu lancar-lancar saja, tidak ada gugatan. Orang-orang yang ada di KPU itu saya meyakini orang-orang yang berintegritas. Kami cuma ini kan bahwa ini proses sejarah, proses berjalan ininya sejarah. Tidak ada masalah kok di situ. Terus tiba-tiba muncul 2022 ya. Muncul masalah ini. Wajar jika kami berpikir bahwa ini bukan sekedar mencari kebenaran. Baik, Pak Roy katanya sudah curiga sebenarnya dari 2013 kan? Ya, karena 2013 itu pada sebuah diskusi di Jogja, di Universitas Islam Indonesia yang dipandu Pak Rosi ya. Itu ada diskusi antara Jokowi, kemudian Prof. Mahfud MD dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Waktu itu diskusi tentang IP-nya berapa, indeks prestasinya berapa. Pak Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Wah, terus Pak Jokowi sendiri yang mengatakan IP saya nggak ada 2 kok gitu. 2 aja kurang. Nah, disitulah sebenarnya daya kritis masyarakat itu berpikir. Kalau kita pernah kuliah, kalau kita pernah menempuh pendidikan yang benar, satu strata 1 itu ditempuh kalau orang itu bisa menghabiskan 144 sampai dengan 154 SKS. Dan itu kalau IP di bawah 2, itu SKS yang bisa kita ambil itu hanya 18 maksimal. Jadi kalau dihitung nggak cukup, masa bisa 5 tahun selesai? Dari situlah sebenarnya daya kritis kita itu mulai, Mbak. Kita tuh melatih masyarakat untuk berpikir cerdas. Jangan sampai masyarakat hanya percaya gitu aja. Dan kalau dikatakan sekarang ya, oke lah tadi kita hormati, oh dulu KPU. Nyatanya Mbak sekarang, KPU beberapa kali ada yang hadir ya di acara di TV bersama saya juga. Akhirnya mengakui, oh kami waktu itu tidak melakukan verifikasi yang benar-benar sampai faktual. Ya hanya lihat aja ada legalisasinya, ya sudah gitu. Dan lagi-lagi satu persatu mulai terbuka ini. Tadi tokoh yang ditampilkan ya Pak Kasmujo ya. Dulu mungkin 2017 ketika diundang Jokowi di kampus itu masih itu namanya relasi kuasa. Dia nggak berani dong sama presiden gitu aja. Sekarang beliau mungkin sudah mendapatkan hidayah gitu ya. Usia 79 tahun, akhirnya beliau ngaku, saya bukan dosen pembimbing skripsi. Bahkan juga saya adalah asdos, asisten dosen apalagi tidak mungkin jadi pembimbing akademik. Nggak apa-apa, kita hormati. Nanti akan terkuak Mbak. Dan kalaupun misalnya pada tahap ini sekarang kami dikalahkan dalam tanda kutip ya. Dikalahkan oleh hukum yang sekarang ada. Saya percaya suatu saat itu akan terbongkar oleh Roy yang lain. Oleh respon-respon yang lain. Oleh Ahmad Kosinudin yang lain. Ya, oleh Tifa yang lain. Gak apa-apa. Kayak dulu ada bupati di Sumatera Utara. Ya, dia lolos bupati 2 kali. Nyatanya akhirnya terbongkar ijazahnya palsu. Selesai juga. Gitu loh. Jadi suatu saat Tuhan itu akan menunjukkan, Allah Subhanahu wa taala itu akan hanya saja mungkin waktunya. Nek wis wayahe atau sudah saatnya, ya itu akan terbongkar. Itu aja. Baik. Bang Freddy silakan tanggapannya. Ya, menambahkan Bang Uje tadi. Ya mereka ini nggak ada yang dipercayai Bang. Ya ke Bareskrim keluar nggak percaya. Ini percaya nggak Bang? Nanti ke Komnasan ini kan. Hasil Komnas HAM keluar, nggak percaya, lihat aja.
Semua nggak akan dipercaya sampai versi mereka yang terjadi. Ya, tetapi apapun kata mereka ini, kan republik ini, ya sistem yang ada di republik ini kan tidak harus nurut sama mereka ini ya. Termasuk Pak Joko Widodo, ya enak-enak aja lu nuduh ijazah palsu, kemudian logika, akal berpikir bagaimana, ijazahmu palsu, tiba-tiba, kau tunjukin dong biar nggak aku bilang lagi ijazahmu palsu, coba. Nalar apa sih, pembelajaran apa sih ke publik yang mau kita sampaikan, kan begitu ya. Jadi ya memang harus, walaupun nanti putus di pengadilan, MA memutus ini, percaya dah. Nanti ada lagi nanti, seperti kata beliau ini, roy-roy yang lain nanti akan teriak-teriak lagi gitu loh. Nggak ada itu, bohong semua itu, palsu, palsu itu tetap palsu itu. Motif politiknya apa kalau menurut Anda? Ya, kalau dari latar belakang nih. Kan Pak Jokowi sudah tidak bisa berkuasa lagi. Kalau dari latar belakang, beliau-beliau ini kan jelas, memang nggak suka sama Pak Jokowi. Ya itu fakta lah, nggak usah ditutupi. Nggak sukanya itu apa? Personal? Mungkin bisa jadi personal. Karena kan kelihatan dari statement, dari postingan ini segala macam. Nah itu mungkin membekas. Saya nggak tahu apa yang membuat itu. Sehingga ya menjadi apa ya, menjadi mendarah daging kalau kata saya. Dimanapun sampai ya bicara dinasti, bicara fufu fafa, bicara segala. Itu kan di luar alam sadar semua ya. Ya. Seperti yang kata beliau tadi lah, mungkin roy-roy yang berikutnya akan meneruskan perjuangan itu. Semangat, berjuang terus. Karena memang Pak Jokowi mengatakan begini kepada kami, saya nggak ada khawatir, nggak ada takut masalah ijazah ini. Ya, karena ijazah yang asli itu semua ada pada saya, SD, SMP, SMA. Ya, 1 bulan yang lalu beliau mengatakan itu. Jadi mau kemana juga mereka, ayo kita ladeni. Jadi ya, kita tunggu saja, memang nggak ada lagi yang mau kita sampaikan terhadap ini. Ya silakan mereka-mereka ini yang aktif mau bagaimana, ya silakan. Baik. Pak Jokowi ini sudah melapor, proses akan berjalan, dan percayalah akan dikritik terus proses ini. Tapi nggak apa-apa, itu kalau kritik yang seperti itu, ya kritik yang seperti itu sebetulnya saya apresiasi. Ya itu biasa, tetapi yang tidak boleh itu yaitu tadi, ya menuduh, menyerang kehormatan itu tidak boleh. Tapi kalau kritik dalam hal apa namanya mengawasi, jempol, memang kita harus lakukan itu di republik ini. Iya. Tetapi kalau menyerang, menuduh, itu tidak boleh. Baik, kalau Pak Roy jadi tersangka Anda yakin nggak? Pencemaran nama baik. Maksudnya gimana? Pak Roy nanti akan jadi tersangka pencemaran nama baik, Anda yakin nggak? Fitnah, undang-undang ITE, masuk semua itu barang. Aku kan orang hukum juga. Peramal ini rupanya. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimana Anda bisa meyakini masyarakat bahwa yang sedang Anda dan Pak Roy lakukan saat ini bukan pembunuhan karakter terhadap Presiden? Jokowi ya, begini, yang namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, di antaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada 2. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi
Jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali saja tetap interupsi.